Halo guys, hari ini kita mau trip ke Jakarta dari Palembang nih. Kita modal 100% dan 300 km. Hari ini kita berangkat mulai pukul 5 pagi guys, menggunakan mobil BYD Atuan ya. BYD Atuan yang dynamic ini mempunyai range 300 km itu jika kita charge full. Nah, kita simak aja tempat-tempat di mana kita bisa untuk charging, dan kita estimasikan berapa nanti akhirnya biaya yang dikeluarkan untuk dari Palembang ke Jakarta menggunakan BYD Atuan. Oke guys, mungkin kita percepat aja perjalanannya. Oke, kita mulai mau memasuki gerbang tol Palembang. Kita isi tol terlebih dahulu guys. Kita siapin e-money kita untuk masuk ke tol Palembang. Sudah masuk dari tol Palembang, kita menuju ke tol Kayu Agung. Ini memang sedikit ada gangguan ya di jalan karena masih terus perbaikan ya tol Palembang Kayu Agung. Untuk dipercepat perbaikannya biar pengguna tol menjadi lebih nyaman guys. Gimana nih?
Nah, kita sudah sampai nih di pintu tol Kayu Agung. Kita mau tapping terlebih dahulu. Kita tapping dulu. Oke, lanjut. Ya, di tol pertama Palembang Kayu Agung itu 51.000 ya. Kita lanjut lagi menuju Kayu Agung Bakauheni. Ya, di sini guys, baterai sudah menunjukkan 22%. Kita berada di kilometer 173. Nah, ini ada rest area 172. Kita akan coba untuk charge terlebih dahulu karena baterai sudah menipis nih guys. Sudah 172 nih, 172 kilometer, 172 ada rest area. Baterai sudah menunjukkan 21% nih. Oke guys, kita sudah sampai di SPKLU rest area kilometer 172 tol Palembang Lampung. Kita cas terlebih dahulu ya guys. Sampai guys, rest area ini pukul 8:05 nih, sisa baterai 20% dan 61 km range nya. 20%. Kita
kita cas terlebih dahulu menggunakan SPKLU rest area KM 172. Kita sudah Untuk kecepatan pengisian di 50 kW nih, sambil menunggu ya anak-anak istirahat. nunggu guys, Di hari makanya ini pop nih. Alfamart Indomaretnya belum buka guys, jadi kita jajan aja. Oke, di aplikasi sudah selesai nih. Dari 80% yang kita charge, 20 ke 100 itu 71.269 rupiah. Ini sudah sampai 100% ya guys. Sebenarnya kalau range nya cukup nih, dari KM 172 sampai ke Bakau, sampai ke pelabuhan, dan sampai juga ke Merak. Oke, kita jemput anak-anak terlebih dahulu. Kita lanjutin perjalanannya guys ya. Dari sini sebelum membosankan ya, jauh 172 km lagi nih sampai ke pelabuhan.
Ini guys, hari sudah menunjukkan pukul 11 lewat 18 menit. Ini ada KM 20. Kita coba untuk beli makan siang aja dulu di sini. Baterai menunjukkan di 40%. Sebenarnya cukup sih guys untuk ke Bakau, tapi sambil menunggu coba kita cas aja kali ya, nunggu makanannya jadi. Nah, SPKLU rest area ini kecepatannya 25 kW, lebih kecil dari SPKLU tadi di KM 172 guys. Ya udah, kita coba aja. Oke, sudah berapa menit ngecasan sambil nunggu anak-anak. Sudah 49% ya. Sambil nunggu kita beli makan siang. Oke, udah selesai. Makan siang udah ada nih, persiapan untuk di kapal. Kita lanjut lagi perjalanannya guys ke kapal. Nih, jadi ini sampai ke 63% guys, dari 40 itu kan 20.500. Kita lanjut lagi guys ke kapal.
Ini kita sudah sampai tol Bakauheni Selatan nih guys. Ternyata di gerbang tol ini memakan biaya 509.500. Jadi saldo kita nggak cukup yang tadi ini guys. Kita isi lagi dulu. Oke guys, sudah selesai semua perjalanannya sampai di keluar tol. Kemudian kita menuju ke pelabuhan. Oke, akhirnya kita sampai juga di pelabuhan Bakauheni. Kita tapping terlebih dahulu. Kita sudah beli tadi tiketnya kapal reguler. Itu di harga 485.000 guys. Kita pakai kapal reguler aja nih karena pas posisinya juga lagi sepi. Ya, kita diarahin ke belakang ke dermaga 6. Kita menuju ke dermaga 6 nih guys. Oke, ke kiri. Sepi guys, ini kita orang kedua. Nih mobil kedua nih kita. Posisi sepi. Ya, kita udah turun dari mobil menuju ke kapal. Kita lihat dulu kondisi kapalnya ya guys ya. Bisa kita lihat. Ini kondisi kapalnya full AC nih guys. Di sini AC semuanya. Dingin. Ini tempat duduk. Ini juga ada tempat duduk yang view-nya langsung ke laut. Kita ke dalam aja, ke dalam yang ada lesehan biar bisa sambil selonjoran nih kaki di dalam sana tuh guys. Terus ke dalam. Di atas sebenarnya juga ada tuh ruangan tempat duduk juga. Nah, ini tempat, tapi nggak ada yang selonjoran. Yang selonjoran cuma di sini nih. Dari sini aja ya guys. Yes, AC-nya. Bisa lihat pemandangan lah. Oke, 2 jam sudah kita di dalam kapal, sudah siap-siap untuk turun nih guys. Siap untuk turun. Pada awal kapal lagi menurunkan jangkar sama ikat kapalnya kali ya.
belum boleh turun guys. Tuh lagi menurunkan jalan kita nih, masih diturunin dulu tuh. Kita tunggu dulu, belum boleh turun sampai semuanya turun dengan sempurna. Oke, lanjut lagi, sudah boleh. Hati-hati, kita dahulukan pemotor sampai bersenggolan. Hati-hati. Tuh sepi guys. Jadi selama perjalanan ini di atas hanya ada 9 mobil kecil. Kalau di bawah kita nggak tahu berapa truk yang dibawa. Tapi di atas itu hanya 9 mobil pribadi, cuma 9 guys. Sepi banget hari ini. Oke guys, itulah keseruan kita hari ini. Kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Oke, jadi semua pengeluaran kita rangkum. Ini dari rumah kita baterai full ya, sudah di charge. Kemudian isi di rest area 172, sisa baterai itu 20%. Itu isi sampai ke 99%, itu 71.269.000. Kemudian isi lagi di rest area 20, boleh juga enggak juga sih. Sisanya itu di 40%, itu ke 63%, isinya 21.500.172. Ini berbeda KW-nya ya guys, kecepatan tuh SPKLU nya. Yang pertama itu di 50 kW, yang kedua itu di 25 kW. Kemudian tol Palembang Kayu Agung itu 51.000. Kemudian tol Kayu Agung Lampung itu 509.500. Ya, tarif kapal itu di 885.000. Total jadi semua pengeluaran itu 1.138.286 rupiah. Tapi itu untuk keseluruhan ya guys. Kalau untuk penggunaan baterai itu hemat, itu gak sampai di 100.000.
apalagi kalau kita cuma satu kali isi sampai kok itu untuk ke Jakarta. Oke guys, itu saja trip kita dan sampai nih, berarti bisa menggunakan UID Atuan untuk dari Palembang ke Jakarta. See you pada trip selanjutnya. Bye bye.